Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Japrin aja, Japrin aja. Halo sahabat TV, jumpa lagi dengan saya Ibrahim, dokter spesialis paru di Japri TV. Jawaban pertanyaan dari sahabat TV. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kolom komentar kami. Cukup banyak pasien TB yang masih mengalami gejala meskipun dahaknya sudah negatif atau sudah selesai pengobatannya. Hal ini disebabkan karena secara mendasar, secara alamiah, penyakit TB ini bisa menyebabkan bekas-bekas pada paru. Bisa ada namanya bronkiektasis, artinya salurannya rusak ya, sehingga terjadi penumpukan lendir. Bisa ada fibrosis atau pengerasan pada jaringan parunya. Bisa ada obstruksi, artinya ada hambatan pada aliran napasnya. Semua ini bisa menyebabkan berbagai macam gejala. Salah satunya adalah batuk. Faktor resiko yang paling berpengaruh terhadap gejala-gejala ini adalah jika obatnya tidak diminum secara teratur atau bolong-bolong. Jadi untuk mencegah hal ini, pastikan kamu minum obat secara teratur. TB meningitis adalah salah satu penyakit tuberkulosis yang lebih rumit dan lebih berat dibandingkan TB paru karena mengenai jaringan saraf di selaput otak. TB meningitis ini dapat menyebabkan berbagai macam gejala tergantung dari lokasinya, seberapa beratnya ya, dan respon imun dari pasiennya. Sebagian besar pasien TB meningitis akan mengalami gangguan-gangguan dari sarafnya. Ada yang mengalami kelumpuhan, ada yang mengalami gangguan pada emosional dan fungsi luhurnya ya, seperti berpikir. Ada juga yang mengalami gangguan sensori seperti gangguan penglihatan atau gangguan pengecapan atau bahkan gangguan pendengaran. Nah, gejala ini memang sangat bervariasi ya. Namun sebagian besar pasien mengalami perbaikan terhadap gejala yang dirasakan seiring dengan tuntasnya pengobatan ya. Jadi kalau kamu masih baru berjalan 8 bulan, artinya pengobatannya belum selesai. Tuntaskan pengobatanmu, harapannya nanti gejala bisa sembuh ya. Namun jika masih ada gejala sisa, jangan lupa untuk kontrol, bisa ke dokter paru, dokter saraf, atau ke dokter rehabilitasi medik untuk secara berangsur memperbaiki gejala sisa yang masih dirasakan. Batuk darah pada pasien TB paling sering disebabkan karena terbentuknya kavitas. Kavitas ini semacam rongga bolong di jaringan paru ya. Nah, rongga yang bolong ini bisa melebar dan mengenai pembuluh darah yang ada di paru, namanya arteri bronkial. Nah, pada beberapa pasien, obat TB tidak langsung serta-merta menyembuhkan. Jadi proses kerusakannya masih berlangsung biasanya hingga fase intensifnya selesai. Nah, jika kamu awalnya tidak ada batuk darah, kemudian ada batuk darah, bisa jadi ini masih merupakan proses dari penyakit TB yang masih berjalan. Tapi sebagian besar pasien, gejalanya akan berangsur-angsur pulih dengan makin dituntaskannya pengobatan TB. Ya. Jika kamu sudah menuntaskan pengobatan TB, tapi masih ada batuk darah yang berulang, maka segera konsultasi ke dokter paru. Mungkin saja ada kondisi yang dinamakan bronkiektasis, yang bisa kita tangani untuk mencegahnya menyebabkan batuk darah yang berulang. Mengubah waktu berobat ya. Jadi obat TB paling baik dikonsumsi di waktu yang sama setiap hari ya. Namun terkadang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita harus menggeser waktunya ya. Misalnya kita ingin dari malam ke sore hari atau bahkan malam ke pagi hari. Jawabannya bisa, tapi harus dilakukan secara berangsur-angsur. Misalnya hari ini jam 8 malam, maka besok jam 7 malam, besoknya jam 6 sore, besoknya lagi jam 5 sore. Ya, jadi boleh digeser, tapi harus berangsur-angsur. Tidak boleh melompat terlalu jauh supaya kadar obat di dalam darahnya tetap stabil, tidak naik dan turun secara drastis. Ya. Jadi bisa, tapi lakukan secara berangsur-angsur. Arti desdahak Rifsen, seperti yang mungkin MTB positif Rifsen ya. Jadi kalau kamu cek dahak TCM ya, tes cepat molekular, itu ada dua komponen.
Satu, MTB positif atau MTB negatif, artinya ada atau tidak kuman TB pada dahak kamu ya. Kemudian ada dua, ada refresh atau refsense. Kalau refsense artinya rifampicin sensitif, artinya kuman TB kamu masih sensitif atau masih mempan diobati dengan obat yang namanya rifampicin, yang merupakan obat paling penting dalam paduan obat TB. Tapi kalau tulisannya refresh, maka artinya sudah rifampicin resistan. Artinya kuman TB kamu sudah kebal terhadap obat rifampicin, sehingga harus diobati dengan obat TB kebal obat. Jika kamu punya pertanyaan, silahkan komentar di sini. Sayangi parumu, jangan lupa follow dulu. Take action, no discrimination.